Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya di Sari Agung Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya membuang atau mengurangi endapan kotoran yang ada di dasar kolam pembibitan ikan nila ini ya teman-teman. Jadi kotoran yang ada di dasar kalau tidak dibuang itu akan bisa meracuni ikan atau bisa membuat masalah pada bibit ikan ya teman-teman. Jadi kualitas air itu akan menurun dan pasti akan berdampak negatif pada ikan. Untuk mengurangi endapan yang ada di dasar kolam itu tidak bisa kalau saya menggunakan keran, itu tidak efektif ya teman-teman. Kalau saya buang airnya dengan menggunakan keran di sini itu tidak efektif atau kurang efektif, karena kolam ini kolam persegi. Bisa saja endapan itu ada yang di pinggir sebelah sana, ada yang di tengah, ada yang di pinggir sebelah sini. Jadi tidak efektif kalau saya buka kerannya karena keran itu pembuangannya ada di pinggir sebelah sini teman-teman. Dan kalau saya membuang airnya pasti itu kan saya isi lagi, otomatis saya isi lagi airnya ya teman-teman. Sedangkan sumur yang ada di daerah saya itu sangat berbau, sangat keruh. Jadi tidak mungkin kalau waktu pembibitan seperti ini saya isi dengan air yang kotor. Jadi dengan cara apa saya membuang airnya atau membuang kotoran yang ada di dasar kolam tanpa membuang air ya teman-teman. Maaf sebelumnya, tanpa membuang air. Jadi yang terbuang itu hanya endapan kotoran yang ada di dasar kolam. Itu juga tidak semua ya teman-teman. Paling tidak itu bisa mengurangi endapan kotoran atau amonia yang ada di dasar kolam. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Saya sudah siapkan seperti selang seperti ini. Ini nanti saya akan hisap dan saya masukkan ke ember. Saya langsung praktekkan ya teman-teman. Ini akan saya hisap. Dan selanjutnya ujung yang di sini itu saya di dasar kolam itu biasanya endapan itu selalu pada titik tertentu ya teman-teman. Jadi kita harus hafal. Nah, endapan itu baru bisa keluar seperti ini. Jadi kotoran yang ada di dasar kolam itu pasti akan keluar seperti ini ya teman-teman, bersamaan airnya. Tapi setelah embernya ini penuh, ini nanti tidak akan saya buang semua airnya teman-teman. Ini nanti akan saya masukkan lagi airnya ke dalam kolam. Tapi secara otomatis endapan ini atau kotoran ini pasti akan mengendap di dasar ember ini teman-teman. Jadi airnya bisa kita masukkan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa untuk mengurangi endapan yang ada di dasar kolam. Ini hanya berlaku pada kolam yang kecil ya teman-teman. Kalau kolam yang besar kan ya tidak mungkin kita seperti ini. Ini hanya kolam ukuran 2 kali 1 kali 50 cm. Ini pun untuk pembibitan atau untuk membesarkan bibitnya. Setelah bibitnya sudah besar, baru saya besarkan di kolam
bundar menggunakan sistem bioflok. Karena ini belum menggunakan sistem bioflok, jadi endapannya itu, endapan amoniaknya itu selalu saya buang seperti ini, agar untuk menjaga kualitas airnya ya teman-teman. Karena endapan yang ada di dalam dasar kolam kalau menggunakan seperti ini itu pasti ada di titik-titik tertentu. Jadi sudah hafal kalau saya. Nah, itu terlihat dari selangnya ya teman-teman. Kotorannya ikut ke ambil. Ini ya teman-teman, banyak sekali endapan yang ada di dasar kolam. Ini kalau kita biarkan, ini lama-lama akan menjadi racun dan akan berdampak negatif pada bibit ikan nila. Jadi setelah kita selesai menghisap atau backwash kotoran yang ada di dasar kolam, itu kita biarkan sejenak ya teman-teman. Yang air yang ada di dalam ember ini, biar kotoran yang ada di dalam ember ini mengendap terlebih dahulu, baru kita masukkan lagi airnya di kolam. Jadi hanya membuang amoniak yang ada di dasar kolam tanpa membuang air. Setelah beberapa menit, ini nanti airnya saya masukkan lagi ke kolamnya ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, endapannya itu atau amoniaknya itu masih ada di dalam ember, jadi kita tinggal buang. Terlihat jelas ya teman-teman, ini amonia yang ada di kolam tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara saya membuang amonia atau endapan kotoran yang ada di dasar kolam ikan, dasar kolam ikan pembibitan, agar air yang ada di dalam itu tetap terjaga dan ikannya tetap sehat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya ada yang salah.
Yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, Anda semua sangat luar biasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi perlindungan, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan nila.